Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni anugerah hidup. Ya. Kehidupan manusia itu adalah pemberian ya daripada Tuhan. Anugerah juga berarti pemberian ya daripada Tuhan, dan kita meyakini bahwa pemberian daripada Tuhan adalah sesuatu yang baik. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang buruk. Apapun yang Allah berikan kepada saya dan saudara, apapun yang keluar dari perbendaharaannya Tuhan, itu selalu yang terbaik bagi setiap kita. Karena kita mengatakan bahwa Yesus menyinggung murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan, dikatakan kalau Bapa yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, ya. Dia tidak akan pernah memberikan ular dan kalajengking bagi setiap kita yang meminta ikan dan roti. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang yang daripadanya tidak ada perubahan. Ya. Jadi setiap anugerah yang kita terima dalam hidup ini, ya, itu datang dari Tuhan. Setiap hal yang baik yang engkau alami dalam hidup ini, semuanya diturunkan dari atas. Dan Alkitab mengatakan Allah atau Bapa yang memberikan anugerah itu tidak akan pernah berubah. Dalam pengertian, saudara-saudara, baik kemarin, hari ini, sampai selamanya dia tetap sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam karakter. Karakter apa? Karakter yang mengasihi untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Ya. Maka tentu saja saudara-saudara, ketika kita mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah, ya, maka kita harus menjalani saudara-saudara kehidupan ini dengan ucapan syukur. Ya kan? Karena itu adalah bentuk sikap hati yang baik yang dapat kita berikan sebagai respon kepada anugerah yang telah Allah nyatakan bagi saya dan saudara. Dan mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, kalau misalkan Allah memberikan yang terbaik atau yang baik bagi manusia, kenapa hari ini saya mengalami sesuatu yang buruk? Kenapa hari ini saya mengalami sebuah peristiwa yang benar-benar tidak baik? Saya mengalami musibah, atau saya mengalami sebuah kehilangan, atau apalah yang dapat saudara sebutkan sebagai sebuah kemalangan yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara, ya. Hal yang buruk atau kemalangan terjadi dalam kehidupan setiap kita itu terjadi karena beberapa alasan. Dan alasan yang pertama, saudara-saudara, karena pilihan hidup yang salah. Jadi kita perlu mengerti ini, kenapa kita mengalami keburukan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan untuk semua keburukan yang kita alami, supaya kita bisa mengerti, memahami tentang hidup itu sendiri. Saudara, ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa manusia mengalami begitu banyak penderitaan, kemalangan, karena hasil dari pilihan hidup yang salah. Contohnya nih, ketika Allah menciptakan manusia, bukankah Allah menciptakan manusia dan meletakkannya di Taman Eden? Ya, Taman Eden adalah tempat yang paling baik dan paling sempurna bagi manusia untuk hidup. Karena apapun yang dibutuhkan oleh manusia tersedia di sana dalam ukuran yang berlimpah, tidak terbatas. Dan di sanalah Allah meletakkan manusia pertama. Itu berarti kita bisa melihat bahwa dalam pikiran dan di benaknya Allah rindu memberikan yang terbaik ya bagi setiap kita. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa memilih untuk melakukan hal yang salah, yakni menjamah dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka penderitaan mulai masuk, maka kemalangan mulai terjadi. Ya, Adam dan Hawa mulai mengalami yang namanya penderitaan. Jadi kadang-kadang saudara-saudara, penderitaan yang kita alami itu disebabkan oleh karena pilihan hidup yang salah. Tetapi kendati pun demikian, Allah itu tetap baik loh. Dia bisa menggunakan semua kemalangan yang kita alami untuk kebaikan setiap kita. Karena Allah mengerti dan memahami penuh bahwa terkadang kita sebagai manusia hanya bisa belajar dari kesukaran, hanya bisa belajar dari kegagalan. Kita manusia belajar dari pengalaman hidup yang pahit, ya.
Bukankah kita mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan? Artinya segala sesuatu apapun itu termasuk kemalangan. Ketika engkau mengalami sebuah kemalangan akibat pilihan hidup yang salah, Tuhan pun tetap menyatakan kebaikan di sana dengan menggunakan semuanya itu untuk menyatakan anugerahnya dalam kehidupan setiap kita. Selain pilihan hidup yang salah, ya kita mengalami kemalangan juga karena Tuhan memiliki tujuan di dalamnya. Allah memiliki rencana di dalamnya. Ya dalam Mazmur 119 kan ayat 71 saya sudah singgung kemarin, Alkitab mengatakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ya. Jadi Tuhan mendatangkan yang namanya mengizinkan yang namanya derita karena Tuhan punya rencana di dalamnya. Ya. Tuhan itu bukan pribadi yang suka menyiksa kita. Kan ada nih pribadi yang suka melihat orang menderita, ya. Dia senang. Dia senang melihat orang menderita dan dia menderita lihat orang senang. Ada kan pribadi begitu. Dia mendapatkan kepuasan apabila dia melihat orang menderita, ya. Psikopat kan juga begitu, senang, puas apabila dia menganiaya dan dia sangat puas apabila korbannya mati secara menyedihkan, ya. Tetapi Tuhan bukan pribadi yang psikopat, saudara-saudara. Dia justru adalah pribadi yang rindu melihat engkau bersukacita oleh karena perbuatannya dalam hidupmu. Senyumanmu adalah senyumannya, sukacitamu adalah sukacitanya. Ketika engkau bergirang oleh karena kebaikan Tuhan, maka Tuhan pun bergirang di sorga. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi percayalah bahwa kalau hari ini engkau mengalami yang namanya kemalangan, itu tidak membuktikan bahwa Tuhan itu jahat. Ya, itu tidak membuktikan bahwa Tuhan itu jahat. Ya, bahkan di dalam semua itu pun Allah bisa menyatakan kebaikannya dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, tetapi juga ada orang yang berkata, Pak Pendeta, kalau dari Tuhan itu segala kebaikan ada, kenapa dalam dunia ini masih ada yang namanya kejahatan? Ya, masih ada yang namanya penderitaan. Ya, lebih khususlah kejahatan. Terjadinya kejahatan kan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, saudara, ini merupakan sebuah pernyataan yang benar-benar tidak masuk akal. Ini tidak adil. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu tidak ada hanya karena kita melihat adanya kejahatan dalam hidup ini, ya, ini tidak adil. Kenapa? Karena dalam dunia ini kejahatan bukan satu-satunya yang ada dalam dunia. Di sana juga ada kebaikan dan jumlahnya tidak sedikit loh, saudara. Kalau kita berkata bahwa kejahatan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka seharusnya kita juga berani berkata bahwa kebaikan yang ada membuktikan Tuhan itu masih ada. Dan Tuhan itu tetap ada. Kalau kebaikan masih ada, Tuhan itu ada. Karena hanya Tuhanlah yang memelihara dan menjaga kebaikan itu untuk tetap ada sampai di hari ini. Ya, saya teringat satu kali ada seorang pendeta yang pergi ke tukang gunting. Rambutnya mau digunting nih, dan ya waktu itu saudara-saudara ketika rambut pendeta ini digunting, tukang gunting itu mulai ngomong karena mereka sementara mendengarkan radio, dan di radio itu ada siaran radio itu ada berita tentang perang antara Israel dan Palestina yang menyebabkan banyak yang meninggal. Maka tukang gunting itu mulai berkata, Pendeta, sebenarnya dalam dunia ini tidak ada Tuhan. Berani sekali yang ngomong di depan seorang hamba Tuhan begitu. Kemudian pendeta itu pun bertanya, kenapa kamu berkata demikian? Dan dia pun berkata, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan ada begitu banyak anak-anak yang perlu menderita, menangis karena kehilangan orang tua, yang mati karena tertembak atau kena ledakan, ya, akibat bom yang dijatuhkan, ya. Saudara, ketika mendengarkan pernyataan itu, maka pendeta pun merenungkan karena ini pernyataan yang perlu didengarkan dan pernyataan ini perlu dijawab karena pertanyaan ini lahir dari orang yang meragukan tentang keberadaan Tuhan. Maka selesai digunting, pendeta ini pun keluar. Pas di pintu keluar, tiba-tiba ada yang lewat, seorang pria yang rambutnya panjang, kemudian brewoknya itu panjang. Ketika melihat pria tersebut, pendeta langsung berteriak, tidak ada tukang gunting dalam dunia ini. Tukang gunting itu berkata, apa maksudnya Pak Pendeta? Pak Pendeta baru saja saya gunting, saya tukang gunting loh. Kenapa pendeta ngomong begitu? Kemudian pendeta berkata, kalau ada tukang gunting, sambil menunjuk itu pria yang baru lewat tadi rambutnya panjang, brewokan. Kenapa rambutnya panjang? Kenapa dia brewokan? Ya,
Kalau ada tukang gunting, kenapa rambutnya panjang dan dia berewokan? Kemudian tukang gunting itu ngomong begini, pendeta, saya kan buka praktek di sini. Saya tukang gunting di sini. Kalau seandainya pria yang berambut panjang dan berewok itu mau datang ke tempatku dan dia mau memangkas rambutnya, maka saya akan memangkas rambutnya dan mencukur jenggotnya. Ya, maka sebelum pria itu, tukang gunting itu selesai berbicara, maka pendeta langsung nyeletuk. Pendeta berkata apa? Sama juga dengan Tuhan. Ya, kejahatan itu ada bukan karena Tuhan itu tidak ada, melainkan kejahatan itu ada karena orang-orang yang berbuat jahat tidak mau datang kepada Tuhan. Seandainya mereka mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubahkan hati dan hidup mereka yang jahat menjadi baik, sehingga dunia ini akan dipenuhi dengan yang namanya kebaikan. Jadi kejahatan itu ada bukan karena Tuhan tidak ada, melainkan orang yang berbuat jahat tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selalu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada oleh karena kejahatan ada di mana-mana. Tuhan itu ada, hanya orang jahat saja yang tidak mau datang kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau pun mau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan kehidupan setiap saudara. Bapak Ibu, dunia ini memang bukan surga, ya. Sehingga tidak ada kebahagiaan abadi di dunia ini. Dan saya juga mau berkata dunia bukan neraka, sehingga tidak ada penderitaan abadi. Derita dan kebahagiaan silih berganti karena kita masih tinggal dalam dunia. Betul enggak? Yang pasti kita harus memiliki kehidupan yang bersyukur. Kita perlu menjalani hidup yang bersyukur di dalam segala musim. Ya, karena kita mampu melewati musim dingin, kita bisa melewati lembah air mata. Kalau kita punya sikap yang bersyukur atas hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Orang yang memiliki hati yang bersyukur adalah dia yang tidak akan pernah gagal mengenali jejak perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan hal kecil apapun, ya, kalau orang punya hati bersyukur, hal kecil apapun akan disyukuri karena dia tahu bahwa semua itu datang daripada Tuhan itu sendiri. Dan ini yang saya sampaikan. Kalau kita punya hati yang bersyukur, gampang berterima kasih kepada Tuhan untuk semua perbuatan baik yang Tuhan telah nyatakan, maka perbuatan baik itu akan dilimpahkan bagi setiap kita. Maka hari ini jalanilah hidupmu dengan ucapan syukur, karena hidupmu sendiri adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara. Amin.